warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, jumpa lagi kita dalam rangka merengkuh pengakuan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam bulan Ramadan ini Allah memberikan keluasaan yang sepenuh-penuhnya bagi kita untuk melakukan semua aktivitas Ramadan, mulai dari yang wajib maupun yang sunnah, agar kita mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang sebenarnya. Dan kebanggaan kita saat ketika kita kembali kepada Allah, kita akan disambut sebagaimana firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei orang-orang yang jiwanya senantiasa tenang, damai, sejahtera ketika bersama dengan Allah dalam zikir, dalam fikir, dalam amal. Itu menjadi kebanggaan kita, yang dimaksud oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam kerelaan Allah dan juga kerelaan dirimu dalam menerima balasan dari Allah. Jadi istilahnya Allah ridho dengan amalia kita dan dengan pengakuannya, kita ridho dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika Allah menyebut fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku yang sebenarnya, wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Itu harapan kita, teman-teman. Ini ada Pak Iwan, Pak Amar, ya, Pak Rusdi, sama Pak Jaimon. Jadi itulah keluasan kita yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Tentunya bila kita ingin diakui oleh Allah kelak di akhirat, maka kita harus banyak melakukan pengakuan-pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa taala dari semua aspek ubudiyah dan amaliyah kita. Jadi itu yang terpenting, dan kita ini memanfaatkan sebulan penuh di bulan Ramadan ini, sehingga kita benar-benar meyakinkan diri agar kita nanti diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Ini telah dilakukan oleh Allah pada hamba-hamba yang lain sebelum kehidupan kita, misalnya kepada Nabi Ibrahim, Allah menyebutnya innahu min ibadinal mu'minin. Kepada Nabi Yusuf alaihissalam, Allah mengakui innahu min ibadinal mukhlasin. Dan bahkan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad bin Abdullah, itu juga diakui sebagai hambanya ketika Allah menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi, kan gitu. Itu dengan sebutan itu. Jadi itulah sebutan yang paling mulia dalam kehidupan kita, baik dunia maupun di akhirat. Jadi itu. Ini mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan. Saya mau nanya Pak Yai. Ya, ya, Pak Rusdi. Kita kan selama ini kan hanya mengaku sebagai hambanya. Ya. Adakah kiat-kiat supaya kita tahu kalau kita itu diakui sebagai hambanya? Ya. Jadi begini, pengakuan diri kita kepada Allah itu dalam baik dan buruk. Ya, dalam baik dan buruk. Kalau kita melakukan kebaikan, maka kita harus akui bahwa Allah akan memberikan balasan yang sebaik-baiknya. Sehingga ketika kebaikan itu walaupun hanya pengakuan secara qalbiyah, pengakuan ketauhidan Allah di dalam hati, itu akan dihargai oleh Allah dengan penghargaan yang sangat besar. Misalnya ketika Allah mengatakan innallaha la yadlimu mithqala dzarratin, Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan walaupun hanya sebesar dzarrah. Dan dzarrah itu dalam bahasa Arab kan dikenal namlatul hamra.
Namlatul hamro itu adalah semut yang paling kecil. Nah, Pak Iwan tahu semut yang paling kecil itu apa? Semut api-api, ya. Itu yang merah kecil ya itu. Atau Allah kadang-kadang menggambarkan bahwa darah itu adalah habbatin min khordalin, biji sawi. Nah, itu kalau kebaikan itu benar-benar dalam pengakuan hati, ini benar seperti apa yang Allah katakan, fa amma man aqa wa taqa wa saddaqa bil husna. Apa yang kita dermakan itu kita akui bahwa nanti ada balasan. Dan inilah ketulusan kita kepada Allah. Maka kita akan diberikan kemudahan dalam perilaku dan kemudahan dalam menerima balasan. Jadi kemudahan yang diberikan oleh Allah itu kemudahan menjalani hisab. Makanya kita termasuk yang bisa jadi dengan begitu hisab yasir. Ada orang yang masuk surga itu karena hisab yang mudah. Ada yang juga ini hisab, nggak pakai dihisab langsung masuk gitu ya. Nah, pengakuan buruk dan baik dan buruk. Nah, itu kalau kebaikan kita yakini. Nah, kalau kita berbuat buruk, kita harus akui. Dan keburukan itu adalah berakibat dosa, gitu. Nah, agar kita diampuni dulu oleh Allah, maka kita harus mengaku bahwa kita salah. Sehingga apa namanya? Kayak Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Terus terakhir kan ada ungkapan Abu ulaka binimatika alayya wa abu bidambi. Kau berikan nikmat banyak kepadaku, justru aku lebih banyak memberikan dosa kepadamu, kan gitu, ngaku. Nah, ini penting. Jadi yang kita namanya manusia itu tidak lepas dari baik dan buruk. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Memang dalam diri kita ada unsur itu. Maka kita harus akui, jangan sampai kita berbuat buruk, kita nggak akui seakan-akan kita nggak punya dosa. Itu bisa ditolak sama Allah. Bisa kita nggak mendapatkan pengakuan. Nah gitu, itu pentingnya. Sehingga dalam baik dan buruk kita akui. Kalau buruk kita ngaku bahwa Allah satu-satunya zat yang bisa mengampunkan, menutupi dosa-dosa kita. Dan kalau baik kita yakini, kita akui bahwa ini semata-mata untuk Allah. Itu cara pengakuan kita. Gitu. Ya, ya. Jadi itu kiat-kiatnya harus banyak mengaku. Pertama kita mengaku ketauhidannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu dalam hati juga dibenarkan, dalam ucapan juga kita mengikrarkan, misalnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, mungkin yang lain ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Pak Iwan. Mau tanya soal menjaga mulut. Ya, ya. Nah, ini lebih-lebih di bulan Ramadan ini dengan berbagai profesi yang kita miliki, kadang-kadang agak susah untuk kita bisa mengendalikan lisan kita. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga mulut dengan benar, Pak Yai? Ya. Mulut itu memang sangat sensitif ya. Dalam puasa ini kadang-kadang kita susah jaganya. Memang kita harus betul-betul beriktikat kuat untuk menjaga. Kata Rasulullah itu apa ya? Berkatalah yang baik, gitu kan. Kalau kira-kira kita nggak bisa berkata baik, mendingan diam, gitu kan. Ya, fal yakul khairan aw liyasmut. Berkata-katalah yang baik, karena setiap kata-kata itu akan menjadi label. Orang ini baik, ini hambaku atau bukan. Kalau kata Allah hambaku yang sebenarnya, dia tidak akan berkata kecuali yang baik. Itu kata Allah. Nah, kemudian Rasulullah sendiri kan berkaitan dengan Ramadan, puasa ya, terutama dalam kondisi kita berpuasa. Kata Rasulullah begini, "Malam yada'a qaulaz zur wa amala bihi, laisa lillahi hajatin fi ayyada'a wa amahu wa syarabahu." Kata Rasulullah, barang siapa orang yang dalam puasanya dia tidak bisa menjaga ucapan-ucapan buruk, apalagi dia melakukan keburukan. Apa kata Allah? Laisa lillahi hajatin fi ayyada'a wa amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak akan menerima apa ya? Puasanya yang digambarkan oleh Rasulullah menahan lapar dan haus.
Artinya yang dimaksud itu puasanya. Maka puasa itu tidak menjadi harapan bagi Allah atau tidak diakui oleh Allah maksudnya. Mau puasa apa ini yang begini? Puasa tapi nggak bisa jaga mulut gitu kan? Nah, ini nggak diakui oleh Allah. Nah, ini cara kita mendapatkan pengakuan kepada Allah. Maka puasa kita saat ketika kita berpuasa, maka kita harus bisa menjaga mulut kita agar senantiasa berkata-kata baik. Nah, perkataan baik itu bagaimana sih? Perkataan baik itu pertama selalu gemar berzikir kepada Allah dengan lisan. Seperti la haula wala quwata subhanallah, seperti subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar gitu ya, sering-sering aja, atau paling tidak istighfar, banyak istighfar, banyak masya Allah la haula wala quwata. Itu baik di hadapan Allah. Kemudian baik di hadapan sesama manusia. Jadi ya kita kalau ngomong-ngomong ya enak aja. Makanya kalau ada orang yang memancing omongan kita supaya buruk, ya kata Rasulullah, fakul ini sorry. Artinya bukan saya lagi puas, bukan. Wah, kalau saya lagi puasa, saya harus nahan diri gitu. Dan itu sebenarnya kiat-kiat bagaimana dengan menjaga mulut itu dapat pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti di akhirat wah, kita bahagia itu. Wah, bagus ini mulutnya terjaga dari hal-hal yang buruk. Saya kira itu muslimin muslimat sholimin sholimat rahimakumullah. Jadi itulah sebenarnya makna bagaimana kita mengambil kesempatan sepenuhnya seluas-luasnya selama di bulan Ramadan ini untuk berupaya dengan segala inspirasi dan amaliyah kita agar kita kelak diakui oleh Allah sebagai hambanya, ya, yaitu dengan cara banyaklah kita mengaku antara kebenaran dan kesalahan. Kalau kita mengaku melakukan kebenaran, maka akui bahwa itu akan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Tanpa kita harus memohon dengan sepenuhnya, Allah sudah tahu. Tetapi permohonan-permohonan, misalnya kita kalau setelah terawih itu Allah taqabbal minna sholatana siyamana kan begitu. Ya kita minta itu sebagai bentuk ikatan kita kepada Allah, merluin gitu loh. Tapi kalau nggak doa ya kurang pas gitu. Walaupun Allah nggak doa, selama Allah tahu isi hati kita, ya Allah baik. Selama hati kita selalu baik. Tetapi dengan didorong doa itu akan lebih memungkinkan Allah mengakui kita. Saya kira demikian, dan mudah-mudahan teman-teman ini semuanya puasanya tulus, puasanya lancar, sehingga seberat apapun menahan lapar dan haus ini merupakan perjuangan. Perjuangan apa? Agar kita mendapat pengakuan dari Allah, atau bahasa kerennya kalau Pak Haji Ahmad bilang legitimasi. Nah, gitu. Legitimasi itu pengakuan. Gitu Pak Ahmad ya. Ya, saya kira demikian. Barakallahu li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.